Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Bini'matillahi ta'ala. Semoga selalu dalam nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ja'alallahu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nastaghfirullahal azim ala kulli dhanbin wa ala kulli a'malin la yanfa'. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bapak Ibu, para kekasih Allah, para hamba Allah, semoga setiap hari kita bisa istiqamah menghamba di awal waktu terbaik, di waktu subuh, dan bisa hadir di rumah-rumah Allah yang terbaiknya. Amin ya rabbal alamin. Dan tolong juga selalu diperhatikan, datang ke masjid itu ada syarat, ketentuan dan adab-adabnya. Mohon ini pun diperhatikan dengan detail. Karena salah satu kalau kita baca Islam itu paling tinggi sebelum kita mengkaji apapun adalah tentang ilmu adab. Jangan dulu bicara ilmu ini, ilmu itu, kajian ini, kajian itu. Ketika tidak ada kajian adab, maka kita akan hanya ribut urusan-urusan dunia. Kalau terkait dengan ilmu itu hebat, maka Thomas Alva Edison lah paling cepat masuk surga gitu. Kalau cuma gara-gara ilmu gitu. Karena dia penemu lampu, sayang dia kafir gitu. Kalau dia muslim tiap detik nih parahnya ngalir gitu. Kalau cuma karena ilmu. Tapi awal kali baginda Rasulullah itu diajarkan ilmu adab. Bahkan dahsyatnya Islam itu adab itu detail semuanya. Saking detailnya nanti yang lebih spesifik aja, masuk kamar mandi aja ada adabnya. Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Sebelum masuk baca doa. Karena sarangnya iblis. Bahkan adab di rumah-rumah itu tolong diajarkan, tidak boleh pintu kamar mandi itu terbuka karena sarang syaitan. Tambah lagi sholat sunnah pintu kamar mandi terbuka, udah antum sholat dengan syaitan sih. Enggak terbuka pintu kamar mandi aja kita sholat di masjid masih banyak syaitannya gitu. Jelas? Bagian contoh lain adab yang diajarkan oleh baginda Rasulullah, saking detailnya. Masuk ke Mekah itu adabnya sangat detail, enggak sembarangan. Ada 7 titik syarat untuk mikot masuk ke Mekah. Enggak bisa ujuk-ujuk pakai baju sembarangan. Harus berpakaian ihram baru bisa masuk Mekah. Saking detailnya adab. Lihat, tanah paling suci di muka bumi itu adalah Makkahul Mukarramah. Adabnya pun detail banget. Nggak bisa ujuk-ujuk datang ke Mekah pakai pakaian biasa langsung masuk haram. Nggak, dia harus pakai pakaian ihram. Berpakaian ihram tuh ada syarat ketentuannya, ada adab-adabnya pula yang dijaga. Harus mandi wajib dulu, harus niat dulu. Begitulah Islam memandang adab. Sama ketika ke masjid juga, saya bilang tadi, luar biasa. Harus suci dari hadas besar, hadas kecil. Harus berpakaian yang terbaik. Karena perintah Al-Quran, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Jadi sunnah tadafu'nya, sunnah utama ke masjid itu pakai pakaian terbaik. Mohon maaf, jangan sampai nanti ke masjid pakai pakaian kos oblong, pakai celana asal jadi. Saya pernah ngelihat sampai ini kadang-kadang ya tadi ngajinya kecepatan yang penting, pakai pakaian isbal berlebihan sampai tinggi banget, sampai kelihatan ke ujung sini. Ini bulunya panjang-panjang pula gitu. Padahal pakaian isbal ini dari dulu saya diajarkan ngaji itu memang pakaian daleman, bukan untuk di luar. Bukan langsung dipakai untuk sholat. Ngadep Allah tuh semulia-mulia pakaian. Bukan asal pakai baju. Begitulah Islam mengajarkan bagaimana luar biasanya mengutamakan adab daripada ilmu. Dahsyatnya lagi bagaimana diajarkan adab anak kepada kedua orang tua. Lebih dahsyat lagi adab istri yang lebih sangat sakral kepada suami.
Ketika ada perkataan wala taqul lahuma ufin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Wala taqul lahuma ufin. Jangan sampai mengatakan wala tanharhuma, jangan mencaci maki menebatnya. Wa qul lahuma qaulan karima. Itu kepada orang tua. Adab anak kepada orang tua, adab istri kepada suami lebih dahsyat lagi di atas ini. Nanti kajiannya lain lagi itu tempatnya gitu. Karena ini banyak bapaknya gitu. Luar biasa Islam itu mengajarkan sedetil mungkin tentang ilmu adab. Mudah-mudahan bisa didalami, didetilkan, diajarkan, karena banyak kita mendidik anak-anak kita bangga dengan berbagai macam ilmu. Tapi tidak banyak di antara kita menspesifikkan tentang bagaimana adab-adab Islam kepada anak-anak kita sekalian. Kalau kita buka surat Luqman saja mengajarkan adab itu luar biasa. Wa idz qala Luqmanu li ibnihi ya bunayya, pertama kali adab yang diajarkan adalah la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Baru nanti bagaimana cara bicara, bagaimana cara ketemu orang, bagaimana cara duduk, bagaimana cara adab memanggil. Surat Luqman itu mengajarkan adab anak luar biasa detil. Begitulah Islam memandang pendidikan adab ini adalah representasi kenapa dulu orang berbondong-bondong masuk Islam, karena adabnya Islam yang luar biasa. Lihat nanti, mohon maaf nih, makanya saya tidak pengen ada pengajian, ada taklim, ada apapun, jangan mengedepankan ilmu ataupun pemahaman-pemahaman kita sebelum adab. Nanti adab seorang muslim kepada muslim yang lain itu ada berapa paling minimal? Hakul muslim alal muslim situn. Itu paling minim. Ada 6 hak seorang muslim dari muslim yang lain. Sampai ketika dia bersin saja kita suruh mengucapkan, ketika alhamdulillah yarhamukallah, ngucapin kalimat thayyib, bersin itu. Nggak ada kata-kata jelek ketika sama seorang muslim. Belajar adabnya bagaimana saking beradabnya baginda Rasulullah kepada pengikutnya, kaumnya. Satu-satunya nabi di muka bumi terkait sirah. Ini sebelum kita masuk ke detilannya dalam sirah ini terkait saya sudah memberikan panjang lebar sebelum masuk ke sirahnya. Hari ini mendetilkan tentang adab agar kita bisa masuk memahami Rasul dengan baik dan benar, menjadi umat Muhammad yang benar sebagaimana hakikat baginda Rasulullah. 25 Rasul yang diutus, ribuan Nabi yang diutus, tidak ada satu Rasul yang diutus sebagaimana baginda Rasulullah SAW. Tidak pernah keluar dari mulut baginda Rasulullah caci maki, hinaan, dan mendoakan yang jelek untuk umatnya. Allahu Akbar. Bayangin kalian tuh, ketemui banyak Al-Quran, isi Al-Quran menceritakan ketika Nabi Allah Lut, inni da'auti qaumin lailan wa naharan walam yazidhu illa firara wa inni kullama da'auhum ja'alu asabi'ahum. Kalau aku mengajak mereka dalam kebaikan, mereka tutup telinga mereka dengan asabi'ahum, tangan-tangan mereka tutup habis biar nggak dengar. Berkeluh Nabi Allah Nuh alaihissalam, aku berdakwah di kaumku hampir 100.000 tahun. Walam yazidhu illa firar. Kecuali yang bertambah hanya sedikit banget. Siang malam aku mendakwahi. Ujungnya minta azab. Didatangkanlah, suruh buat kapal. Bagaimana umat Nabi Lut alaihissalam? Ujungnya minta diazab Nabi, karena udah nggak kuat lagi. Tamunya aja pengen disodomi gitu. Malaikat yang datang. Bagaimana umat kaum Saleh, kaum Madian? Madian itu sekarang dekat banget dengan Madinah, 3-4 jam dari Madinah. Itu kalau dalam Al-Quran menceritakan kaum yang teknologinya paling canggih di zamannya. Bebatuan pun mereka senikan luar biasa. Diuji dengan seekor lembu, dengan syarat dan ketentuan yang disampaikan nabinya. Nggak kuat, Nabi Soleh berdoa, azablah mereka. Antum akan buka Al-Quran, banyak nabi mengazab kaumnya. Tapi baginda Rasulullah tidak pernah keluar dari mulutnya azab untuk umatnya. Maka ngaji dimanapun jangan pernah mencaci maki umat Muhammad, karena baginda Rasulullah memuliakan umatnya, titik. Garis bawahi, tidak boleh ada caci maki. Kenapa? Kata Rasulullah, man qala la ilaha illallah dakhalal
Jannah, selesai. Kalau akidahnya sama, tauhidnya sama, maka jangan berbeda masalah furu'iyah. Karena jaminannya siapapun yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Walaupun kontraknya masing-masing berbeda. Ada yang sekian tahun dulu di neraka, na'udzubillah min dzalik. Semoga kita tidak merasakan itu, amin ya rabbal alamin. Taib. Maka adab pertama yang ada dalam pribadi Rasulullah itu, kita ambil lagi nanti, tarik garis bawahnya. Ini bagaimana tidak ada pernah perkataan, bahkan dalam hadis disebutkan oleh kajian-kajian di sirah, para ulama menyimpulkan baginda Rasulullah itu tidak pernah berdoa untuk dirinya. Luar biasa. Tapi selalu berdoa untuk umatnya. Bahkan ada nanti di akhir zaman ada senjata doa yang tidak pernah dilakukan oleh nabi yang lain. Karena aku tidak pernah banyak meminta kepada Allah. Dan nanti akan kupintakan di akhir yaumil mahsyar. Dan yang dipintakan nanti di sana untuk umat. Allahu Akbar. Mulianya baginda Rasulullah dengan adabnya kepada umatnya saja. Antum akan ketemu nanti ketika ini kalau ngurusin Mekah luar biasa. Dizolimin, dihina, dibantai, disiksa, dicaci maki, diusir dari kampungnya. Saking makhluk ini beradab, nggak pernah dilawannya kak. Kampungnya sendiri. Nggak pernah ada caci maki. Nggak pernah ada hinaan. Bahkan kalau kita nonton televisi itu ibaratnya nonton film, ending akhir, paham ini? Setelah Rasulullah tinggal di Mekah, tinggal di Madinah, hijrah ke Madinah, ada dua hal yang saya nggak masuk akal. Manusia yang diberitahu Allah tiap detik, siapa itu orang-orang munafik. Bahkan seorang sekretaris Rasulullah yang paling tahu siapa aja orang munafik di Madinah. Adakah Rasul melaknat mereka? Bahkan mereka buat masjid Dirar. Adakah Rasul melaknat mereka? Sampai Rasul meninggal? Enggak ada. Nanti setelah itu yang kedua lebih dahsyatnya lagi, dari tahun ke-1 Hijriah sampai tahun ke-7 Hijriah, perang-perang Rasulullah itu dengan kaumnya sendiri, dengan orangnya sendiri, orang kafir Quraisy semua. Paham? Dari perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, ujungnya nanti endingnya kalau nonton film tuh bagi orang sekarang nggak asik lagi, sampai ke Fathul Makkah, perang berpanjang 7 tahun. Ketika tahun ke-7 Fathul Makkah masuk ke Mekahnya tanpa perang sama sekali. Cuma 2 taklimat pengumuman Rasulullah SAW. Barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan dia akan selamat, dan barang siapa masuk ke Masjidil Haram dia akan selamat. Luar biasa, nggak ada bawa ke sana sudah siap dengan semua tempurnya, nggak ada perang, nggak ada pertumpahan darah, nggak ada dendam. Ending akhir pribadi makhluk ini luar biasa. Sekali lagi, perang terpanjang baginda Rasulullah dengan orang-orang Quraisy, orang kampungnya sendiri. Tapi ending akhirnya Allahu Akbar. Kalau kita langsung keluar dendam ya, wah udah kepalang masuk kampung sendiri. Dan dia tahu siapa saja yang tukang bunuhin sahabat di situ. Tahu semua. Tapi luar biasa. Siapa yang tidak tahu Abi Sufyan bagaimana bermusuhnya dengan Islam? Tapi nubuah Rasulullah luar biasa. Kenapa langsung dimuliakan Abu Sufyan? Rasulullah tuh hal-hal yang tidak diketahui makhluk pun dia tahu. Karena nanti ternyata lihat, kita tahunya setelah kita sekarang hanya menjadi pengikut akhir zaman. Mengapa muliakan Abu Sufyan? Karena nasab Abu Sufyan akan menjadi salah satu khilafah Islam. Setelah tumbangnya Khalifatul Rasulullah, Bani pertama memimpin kekhilafan Islam Bani Abu Sufyan yang memimpin kekhilafan Islam pertama. Jadi yang saya cuma mengingatkan kepada kita, begitu indahnya Rasulullah membangun dakwah ini, membangun Islam ini, membangun karakter Islam ini dengan pemahaman adab yang luar biasa. Yang saya bilang tadi, ditribulasi, dihina, dicaci maki, diusir dari kampungnya. Bahkan yang logika saya nggak masuk akal, sudah diusir dari kampungnya, nggak boleh lagi berdakwah di kampungnya. Istri dengan suaminya meninggal dunia, mau hijrah saja harus dibunuh. Mau hijrah harus dibunuh gitu.
Sudah disiapkan semua strateginya membunuhnya. Rasul pun punya strategi, dicari abis-abisan seluruh jazirah Makkah. Disebar semua orang-orang Quraisy, nyari dia harus dibunuh. Bahkan ketika saya naik ke Gua Surnya, saya lihat seluruh Gua Sur itu gunung semua. Tidak ada satu titik dalam situ dikatakan, tidak ada satu titik gunung sekitar Gua Sur itu yang tidak ada manusianya mencari Muhammad Rasulullah SAW. Semuanya mencari. Cuman karena keta'ziman Allah lah diselamatkan dalam Gua Sur. Dua makhluk yang menjaganya. Satu burung dara, yang kedua sarang. Makanya kenapa kalau orang Arab itu sakral banget, tidak pengen membunuh burung dara sama sekali. Karena burung dara itu menyelamatkan Islam. Jadi kalau antum ngelihat apa di Mekah itu burung dara bejibun, banyak banget. Kalau orang kita ngelihat sana ada jamaah Ustaz, wah ini enak banget jadi pecel burung dara. Ente mau otaknya makan mulu. Ini burung sakral bagi mereka di sini. Karena inilah sejarah peradaban menyelamatkan Islam. Kami baru tahu. Waduh, aku bilang kacau. Di kita dimakanin enak bener dia bilang. Di sana malah mereka kasih makan, dibiarkan. Rumah-rumah mereka pun banyak kotoran burung dara biasa aja. Di sini kalau ada burung dara tetangga sebelah, bawa kabur tuh burung. Padahal burung itulah menyelamatkan Islam. Jadi kalau bahasa saya, ngurus burung dara ternyata bagian daripada sunnah kan gitu. Luar biasa. Antum lihat Mekah Madinah tuh bejibun banget. Saking mereka tahu salah satu burung yang menyelamatkan dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Jadi titiknya klimaks harus dakwahnya saja dengan kaumnya sendiri harus dibunuh. Tapi puncak klimaksnya ketika setelah penaklukan itu nggak masuk, endingnya nggak asik bagi orang-orang yang nonton perang gitu. Ternyata bukan dengan pembunuhan lagi, tapi dimaafkan semuanya. Setelah Fathul Makkah, perang Hunain, ghanimah terbesar yang mendapatkan perang Hunain orang-orang yang baru masuk Islam, Ahlul Quraisy. Sampai Ahlul Ansor ribut, nggak masuk akal, baru masuk Abu Sufyan dapat 1000 unta gitu. Bagaimana cara Rasulullah mengikhtiromin musuh-musuhnya? Yang ini kadang-kadang kita malah sesama muslim yang bukan musuh jadi musuh. Nauzubillah min dzalik. Jadi mari pahamkan kembali, lihat nanti luar biasanya adab Islam. Maka saya pengen saklanya gini, tolong jangan pernah ribut sesama muslim kondisi apapun. Hadis sahih terkait dengan amalan sosial. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jaruhu. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyasil rahimahu. Ini kehidupan sosial yang gak ada hubungan dengan agama. Kehidupan bermasyarakat. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakanlah tamunya. Apakah syarat tamu itu harus muslim? Siapapun yang datang, muliain. Mau muslim, mau kafir, mau murtad, mau syirik gitu, muliakan tamunya. Karena ini syarat dari Rasul. Kalau ente beriman kepada Allah dan Rasulnya, muliakan tamunya. Makanya rumah yang paling tidak ada tamu itulah sejelek-jelek rumah. Jadi harusnya bangga nih, ada jamaah diundang makan ke rumah, itulah orang beriman. Jadi kalau pengen ngelihat orang beriman atau tidak, banyak nggak ngundangin orang makan ke rumahnya. Karena setiap hari Rasulullah itu tempat makannya Al-Sufa, setiap hari. Tidak ada Al-Sufa yang tidak pernah nyicip masuk ke rumah baginda Rasulullah, karena tempat makan. Orang kalau ente ngerasa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka rumah ente banyak tamu gitu. Makanya tradisi Betawi itu luar biasa, disengaja dibuatkan balek banget depan rumahnya. Berlama-lama orang situ. Ini bagian daripada beriman. Yang kedua, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jaruhu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Lihat, dengan tetangga itu nggak boleh ribut. Saat dia buangin kotorannya ke depan rumah kita, tawakkal ilallah dan doakanlah yang sebaik-baik, semulia-mulia doa. Insya Allah diijabah oleh Allah. Orang yang terjolim itu paling mustajab doanya. Tapi kan emang orangnya bejat, benar tetangga saya ini makin rusak ente dengan dia ributnya. Karena hati-hati,
Doa paling mustajab tuh doa orang yang lagi terzolimi. Ketika keluar dari mulut antum yang jelek, terjadi semuanya. Bagaimana bertetangga, adab dalam bertangga dalam Islam itu luar biasa detil. Siapa di antara antum yang setiap hari mendoakan tetangganya? Itu baru orang beriman. Tambah lagi tetangganya non muslim. Adakah? Ya Allah bukakanlah agar dia dapat hidayah. Kalau enggak sama sekali, antum lam yu'min billah. Bahkan adab berdoa dalam Islam pun diajarkan. Doa yang paling baik itu doakan orang lain dulu baru untuk diri kita. Kalau bahasa sekarang ini ada konsep TikTok yang terbaik itu TikTok dalam doa. Misalnya dengar tetangga cerita, ya Allah dia punya hutang 100 juta. Ya Allah lunaskan hutang dia 100 juta. Padahal kita punya hutang 1 miliar. Mintakan untuk orang lain. Nanti doa untuk orang lain itu melunasi utang-utang kita. Karena kita mendahulukan kepentingan orang lain. Begitulah adab Islam yang sangat luar biasa detilnya. Baru yang ketiga tadi, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyasil rahimahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka panjangkanlah silaturahim. Jadi orang yang menyombongkan silaturahim, ketemu dengan si A, si B, datang ke rumah si ini, datang ke bapaknya, ke ibunya, ke pamannya, ke bibinya, terus inilah orang beriman. Jadi luar biasa kalau ada jamaah setiap hari datangin, kunjungin ke rumah-rumah, itu paling beriman orang. Semoga kita memahami bagaimana detilnya adab-adab dalam Islam. Dan tolong jangan selalu diperbesar perpecahan, khilafiyah, bahasa-bahasa bid'ah yang sangat saling menyudutkan. Nauzubillah min dzalik. Bukan itu beragama ini. Nikmatilah tetangga antum, itu adalah jaminan surga antum. Tambah lagi nih, teman satu masjid kita ini yang sekarang kita sholat subuh berjamaah ini akan menjadi syafaat kita kelak di yaumil mahsyar. Kalau Pak Ketua masuk duluan, saya nggak masuk, tarik kakinya. Enak aja masuk sendiri, nggak ngajak-ngajak gitu. Saking seperti itu detilnya Islam mengajarkan. Semoga kita bisa memahami luar biasanya agama ini mengajarkan kelapangan dada. Bagaimana harus menerima dengan kondisi apapun. Maka selalu saya mengingatkan, tetap istiqamalah menjadi hamba Allah. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Selalulah hidup ini membicarakan nikmat Allah, nikmat Allah, nikmat Allah. Artinya orang yang selalu berpikir positif. Nikmatilah semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dikasih apapun alhamdulillah. Karena inti fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, inilah baru la in syakartum la azidannakum. Semoga kita selalu ditambah oleh Allah nikmat-nikmat kita. Amin ya rabbal alamin. Baru masuk setelah saya bilang tadi ini adabnya. Maka sebelum Allah menciptakan baginda Rasulullah, Allah menyiapkan saking detilnya peradaban. Lihat nanti ketika kita bicara tentang adab, Islam pun dibicarakan tentang peradaban Islam. Karena agama paling beradab itu adalah agama Islam. Yang dibicarakan peradaban Islam, nggak sembarangan. Nah, peradaban Islam dibangun oleh baginda Muhammad Rasulullah, dan Allah tidak membangun peradaban baginda Muhammad ini dengan ecek-ecek atau sembarangan. Makhluk ini makhluk pilihan khassah, disiapkan dengan generasi khassah, keturunan yang terbaik, paling istimewa, keluarga paling mulia di muka bumi. Nasabnya pun nasab paling baik di muka bumi. Saya bacakan di sini sedikit dalam Sirah Nabawiyah yang dikarang oleh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, Allah yarham. Dia membagi luar biasa nasab dan keluarga Rasulullah itu dia bagi 3 agar kita tidak langsung percaya saja. Ada 3 bagian tentang nasab Nabi SAW. Bagian yang disepakati kebenarannya oleh para pakar biografi dan nasab, yaitu sampai ke Adnan. Jadi hanya sampai ke Adnan, semua pakar-pakar sepakat itu nasabnya benar dan tidak ada khilafiyah. Itu yang pertama. Yang kedua, bagian yang mereka perselisihkan, ada khilafiyah, ada perselisihan, yaitu antara nasab yang tidak diketahui secara pasti dan nasab yang harus dibicarakan lebih detail lagi. Tepatnya Adnan ke atas hingga ke Nabi Allah Ibrahim alaihis salam. Saya tuh kalau lagi bawa jamaah
haji dan umroh sering saya mainkan. Kok saya udah bimbing jamaah, saya bilang sampai sebulanan, nggak ada satupun yang bertanya. Saya bilang kita ini kuburan nabi-nabi itu tahu Nabi Ibrahim ada di Yordan. Di Yordan apa di Palestina? Nabi Ibrahim kuburannya di Al-Aqsa. Nabi-nabi itu banyak kuburnya di Yordan. Nabi Nuh dan sebagainya, banyak semua. Yang uniknya Nabi Allah Ismail itu hidup besar dan tinggal di Mekah. Tapi kuburan Nabi Allah Ismail sampai hari ini saya nggak nemukannya. Berpuluh-puluh tahun saya tanyakan dengan para syekh di sana, nggak ada yang jawab sampai hari ini. Kuburan Nabi Ismail di mana? Kuburan ibunya Nabi Allah Ismail di mana? Yang menjadi sakral amalannya, sa'i itu amalan ibunya Nabi Allah Ismail, Sayyidatul Hajar. Kita itu sa'i karena amalan beliau. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka antal a'azzu wal akram. Itu amalan wanita mulia ini dengan was-wasnya. Makanya salah satu sunnahnya, ini kadang-kadang kalau yang balik haji itu jangan Rabbighfir warhamnya ketika pas sa'i di lampu hijaunya saja. Kapanpun kita was-was baca ini. Amalan was-wasnya Sayyidatul Hajar. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka antal a'azzu wal akram. Ada yang lebih panjang, innaka antal a'azzu wal akram innaka antallah ma la ta'lam. Ada beberapa yang lebih panjang lagi. Ala kulli hal, ini bagian daripada kalau orang lagi banyak was-was, baca doa ini untuk menghindarkan was-was kita yang berlebihan dengan masalah dunia. Rabbighfir, ampuni dosaku. Luar biasa awal ketika orang was-was itu minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saya membacakan ini memahamkan bahwasanya ada perselisihan nasab dari Adnan sampai ke Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Baru yang ketiga disebutkan di sini, bagian yang sama sekali tidak kita ragukan bahwa di dalamnya ada hal-hal yang tidak benar, yaitu dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sampai ke Nabi Allah Adam alaihissalam. Jadi karena jaraknya udah sangat jauh banget, maka dibagi oleh beliau ini 3 hal. Jadi belum tentu menurut buku ini nasab-nasab yang disebutkan sampai ke Nabi Allah Adam itu benar-benar detil. Yang paling sahih hanya sampai ke Adnan. Maka disebutkan sini, 1, bagian pertama, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib yang namanya Sahibah bin Hashim, yang nama aslinya Amru bin Abdul Manab bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luy bin Ghalib bin bin Far, yang menjadi cikal bakal nama kabilah yaitu Quraisy. Al-Fir ini yang menjadi cikal bakal Quraisy. Bin Malik bin Nadhr bin Kunainah bin Khuzaimah bin Mudri bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad dan bin Adn. Nah, inilah nasab awal yang disepakati oleh para ulama sampai Adnan, inilah yang paling detil. Baru dari Adnan sampai ke Nabi Allah Ibrahim ini ada khilafiyah. Dan yang ketiga, dari Nabi Allah Ibrahim sampai ke Adam itu tidak semua ulama ittifaq. Tidak semua ulama bersepakat sama binnya. Nah, dari bin ini yang paling spesifik nanti di sini, Abdullah adalah bapak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibunya ya Fatimah bin Amr bin Ad bin Imran bin Makhzum bin Yuqzan bin Muru'ah bin Abdullah, anak dari Abdul Muthalib. Yang paling bagus dan paling dicintai oleh bapaknya. Jadi
ayah Rasulullah itu adalah anak terbaik yang paling dicintai oleh Abdul Muthalib. Dari 10 anaknya itu anak pilihannya adalah Abdullah. Dan nanti Abdullah inilah karena anak tercintanya ini yang harus dijadikan sesembahan. Maka Rasul nanti menyabdakan dalam hadisnya, aku ini nasab dari 2 orang yang dijadikan sesembahan kepada Allah, yaitu bapaknya dan Nabi Allah Ismail alaihissalam. 2 nasabnya, nasab orang yang disembahkan. Ketika pertama sesembahannya itu dikoncanglah, bapaknya ini dikoncang, ternyata yang keluar tetap nama Abdullah. Setiap kali koncangan itu adalah kalau pengen menebusnya maka tebusannya 10 ekor unta. Sekali dikuncang nama Abdullah keluar, kedua kali dikuncang nama Abdullah keluar, harus disembelih tadi. Baru ke 10 kali nama yang keluar nama unta. Baru 100 ekor unta berbanding dengan 1 orang nama Abdullah agar dia bisa hidup. Jadi saking pilihannya, ayahnya pun disembahkan, bukan sembarang sembahan. Nanti siroh seperti ini terjadi pula ketika yang akan ngurus Nabi Allah Isa alaihissalam, yang akan didapatkan oleh saudaranya Ali Imran, Nabi Allah Zakaria. Itu pun seperti itu, dilakukan undian-undian berkali-kali. Dan di undi pertama ngelempar pensil ke laut, ke sungai. Nanti siapa yang lain arah maka dia menang. Ternyata nama Nabi Allah Zakaria. 3 kali ngundi tetap Nabi Allah Zakaria yang muncul. Jadi undian-undian untuk kebaikan itu dalam sirahnya ada. Begitupun tentang bagaimana Abdullah tidak jadi disembelih karena makhluk pilihan yang sangat dicintai oleh ayahnya, harus diberikan sesembahan. Dan harus 10 kali mengundinya berbanding dengan 100 ekor unta ayahnya bisa hidup. Jadi polanya saya pengen mengingatkan, nanti dalam sirah disebutkan ayah dan bapak Rasulullah itu adalah nasabnya jelas, pilihan, dan bukan orang sembarangan. Kalau kita telusurkan ke atas sampai ketemu ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam siapa dia? Khalilullah. Khalilullah adalah artinya kekasih Allah. Emang nasabnya sudah dipilih khas. Pelajaran terbaiknya yang saya lihat di sini ketika terkait dengan nasab, ternyata untuk menikahkan anak-anak kita itu adalah kewajiban orang tua memilihkan yang terbaik. Ini yang terkadang parah, anaknya nikah ketemu suami di mall, lagi jalan-jalan ke pasar, dapat di mana? Di Facebook gitu, sosmed dapatnya. Yang terkadang parahnya, sesama ahli masjid anaknya nggak dinikahkan. Halo, sudah berapa banyak ahli masjid sini anaknya ditemukan jadi jodoh? Hah? Wah, ini nggak nyunah nih gitu. Sunnahnya nikah itu dengan jiron terdekat gitu. Baca sirahnya. Adakah Rasulullah menikahkan Fatimah dengan orang lain? Dengan siapa? Ali, anak dari pamannya. Adakah Rasulullah menikahkan 2 anak wanita lainnya dengan orang lain? Yang mendapatkan Zulzain, 2 cahaya Rasul, Utsman bin Affan, 2 dapat anak Rasul. Nanti dengan teman baik, teman akrabnya yang akan jadi khalifah pertama dengan kedua, Rasul menikahi anak-anak mereka. Jadi sunnah menikah itu dengan orang terkenal yang kita kenal yang baik. Ini kadang-kadang sesama orang masjid anaknya nggak mau nikahin. Jangan nikah sama tetangga, bahaya. Kalau ceraian nggak enak, doanya dijalek awal emang. Harusnya alhamdulillah, nak, kalau nikah dengan tetangga tuh niat kita biar nggak ada ceraian sama sekali. Emang otaknya mikirnya jelek, akhirnya keluarganya ceraian mulu gitu. Kalau dengan orang lain kalau mau cerai nggak apa-apa. Nauzubillah min. Jadi kalau dokternya udah salah, rumah tangganya akan salah. Halo. Mohon mudah-mudahan ini yang harus disyiarkan. Orang-orang ahli masjid sama-sama soleh, daripada anak-anak kita kemana-mana, kenapa nggak saling dari awal?
pas masih kecil-kecil, siapin aja nih, ini nanti akan kita jodohin ya. Fadal, lebih baik itu. Begitulah Rasulullah menjodohkan Ali dengan Fatimah. Tahu, siapkan. Lihat, Ali itu didikan langsung Rasulullah, tahu kualitasnya, paham dengan kehidupan keseharian, dijodohkan dengan anak terbaiknya. Lah kita sekarang udah bertemu, anaknya ke masjid tiap waktu, 5 waktu kenal, dia punya anak cewek, malah nikahnya dengan orang lain. Ini emang belum tahu, udah kelamaan belum tahunya, bahaya juga nih. Mulai besok berarti berbondong-bondong yang nikah kan, amin. Cuman ngomong doang gitu mah. Nanti praktek datang ke rumah dimarahin bini, diem kok. Ala kulli hal, yang saya pengen ingatkan, buka kembali sirahnya. Kenapa sampai sedetil itu bin-binnya? Kenapa harus nikah dengan sama-sama Quraisy dua-duanya? Bapak ibu Rasulullah itu adalah Quraisy, nggak kemana-mana nikah. Kita ini, anak saya nikah dengan orang dari negeri antah berantau, Allah alam gitu. Kenal kagak, apa kagak gitu. Wataknya nggak tahu, bapaknya seperti apa. Ini udah sama-sama ke masjid gitu. Malah nggak mau saling nawarin anaknya gitu, ego masing-masing. Bahkan kadang-kadang umurnya sampai tua gitu. Lebih dari 30 tahun didiemin aja. Kewajiban ayahlah mencarikan jodoh anak-anak wanitanya. Itu mutlak. Kalau sampai tidak nikah, antum yang menanggungi. Karena kewajiban ayah. Maka kalau anak-anak kita pengen cepat menikah, amalkan kepada anak-anak wanita yang gadis kita ilmu yang dilakukan oleh Sayyidatul Maryam. Sayyidatul Maryam itu nggak pernah nyari jodoh, nggak pernah minta anak, tapi sibuk dengan mihrabnya ibadah, tapi semuanya Allah berikan. Yes? Kunci anak gadis itu jadilah Maryam. Insya Allah jodohnya datang sendiri, rezekinya akan datang diri. Lihat, ketika kullama dakhala Zakaria ila mihrab wajada indahu rizqan. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat hadha min indillah. Setiap kali Nabi Allah Zakaria masuk ke mihrabnya, menemukan yang enggak masuk akal. Musim dingin, buah-buahan musim panas. Masuk musim panas, adanya buah-buahan musim dingin, enggak nyambung semua buahnya. Selalu ada. Ya Maryam anna laki hadha? Maryam, dari mana ini semua? Baru disebutkan ini semua dari Allah. Hanya sibuk ibadah. Anak-anak gadis itu totalitas ibadah. Rezekinya akan datang cara Allah, jodohnya pun akan datang dengan cara, lihat, ketika Maryam bercintanya dengan Allah habis-habisan, nggak dikasih jodoh dunia, tapi jodohnya langsung Allah yang memberikan anak tanpa suami. Satu-satunya wanita ibadahnya melebihi dirinya yang dia cintai. Karena setiap detiknya setelah diwakafkan oleh ibunya untuk menjadi penghuni Masjidil Aqsa, hidupnya ibadah dan ibadah dan ibadah dan ibadah. Hasilnya Allah berikan ghanimah yang gak masuk akal, tanpa nikah dapat anak. Begitulah indahnya ketika anak-anak gadis kita sampaikan kepada mereka totalitas ketika gadis ibadah kepada Allah. Jodoh rezekinya akan datang dengan cara Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Quran yang bicara, bukan aku. Tinggal amalin aja. Jelas? Baik. Maka terkait dengan nasab ini, Rasulullah itu nasab pilihan. Tapi jangan lupakan sunnahnya, buka sirah kembali, yang lebih baik menikahkan anak-anak kita itu dengan orang terdekat. Jangan pula ada doktrin yang salah tadi. Jangan sampai ketemu dengan tetangga, aduh malunya kalau lagi ribut, malunya kalau cerean. Otaknya memang udah negatif semua. Dengan menikah sama tetangga itulah membangun harmonisasi yang luar biasa. Tahu karakternya, ke masjidnya dia tahu, dari kecil anaknya diajarin. Kadang-kadang sama-sama di TPA, udah biarin, lebih baik itu. Dulu pernah ribut dari kecilnya, mudah-mudahan besarnya akan ada mahabbah yang lebih utama lagi. Amin ya rabbal alamin. Karena bayangin antum, Rasulullah itu menikahkan Ali dengan Sayyidatul Fatimah itu serumah dari kecil. Sayyidina Ali diambil Rasulullah umur berapa tahun? Lah, itu masuk Islamnya umur 8 tahun. Sebelum itu udah tinggal dengan Rasulullah dari kecil.
Dari bayi Ali itu udah tinggal dengan Rasulullah. Masuk Islamnya Ali umur 8 tahun. Dari awal dari ambil Rasulullah. Karena pengen Rasulullah adalah bergantian, dulu Rasul diurus oleh pamannya, maka diambillah anak pamannya Rasul. Bagian daripada pengabdiannya. Tapi luar biasa, anak yang dididik di rumahnya disiapkan menjadi jodoh untuk anaknya sendiri. Karena tahu karakter, watak, sifatnya yang disiapkan dari madrasah Rasulullah, hasilnya luar biasa. Anak-anak yang hasil pun anak-anak menjadi sejarah cerita dalam Al-Quran dan hadis. Bagaimana Hasan dan Husain. Jangan dilupakan, khalifah kelima dalam Islam itu adalah Hasan. Satu-satunya khalifah nasab Rasulullah yang ketika ribut-ribut masalah minta jabatan ini, dia serahkan ke Muawiyah tanpa perang. Bapaknya ribut perang, dia seriakan. Luar biasa didikan Rasulullah. Cucu didikan Rasulullah itu mimpin khalifah kelima cuma 6 bulan. Menyerahkan jabatan khalifahnya, orang lain ngejerin jabatan. Dia serahkan jabatan dan tanpa perang. Begitu luar biasanya didikan rumah baginda Rasulullah SAW. Catatan hari ini yang saya ingin ingatkan adalah berbicara tentang nasab. Maka memahami nasab, pentingnya kita membangun nasab yang benar. Menjodohkan anak-anak kita harus tahu nasabnya itu lebih mulia. Karena itu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Fatalnya kita, khassahnya orang-orang Indonesia, kadang-kadang sampai ke kakeknya udah nggak tahu lagi ke atasnya. Ya, bersiap-siap antum. Nanti ketika antum meninggal pun akan dilupakan oleh nasab antum kayak gitu. Padahal mendoakan nasab itu bagian daripada sunnah Rasul. Lihat nanti. Kita saja ketika sholawatan lagi sholat, lihat bahasanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Atau yang enggak pakai Sayyidina, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang disebut siapa? Wa ala ali Muhammad. Kami bersolawat, berikanlah keselamatan kepada baginda Rasulullah dan kepada nasab Rasulullah. Luar biasa. Dan orang Arab tuh hafal detil nasabnya. Jadi menghafal nasab, mencari tahu nasab itu sunnah. Berarti mendoakan nasab kita setiap hari, setiap waktu ba'da sholat itu luar biasa. Agar nanti antum setelah meninggal gak dirubahkan nasab antum. Saya alhamdulillah dapat sampai turunan ke 30, saya cari terusin. Ketika antum mencarinya ditemukan oleh Allah. Detil semua saya dapatkan. Oh kesini sampai ketemunya. Makin antum cari nasab antum akan Allah temukan. Karena mencari nasab bagian daripada setiap kali kita bersolawat kepada Rasulullah. Solawat itu ke nasab Rasulullah SAW. Makanya memuliakan Rasulullah bukan cuma Rasulnya saja, nasabnya juga dimuliakan. Bagaimana ini jangan sampai dikit-dikit Rasulnya, tapi zuriat Rasulullah ada yang benci. Bahkan membunuh zuriat Rasulullah itu sehina-hina makhluk gitu. Yang memuliakan zuriat Rasulullah itu adalah Rasulnya. Nasab ke atas atau nasab ke bawahnya. Emang sudah dikunci Rasul nasab mulia yang hidupnya terjamin dunia akhirat. Bicara tentang hari ini saya ingin ingatkan, intinya adalah bagaimana menyiapkan keturunan nasab yang terbaik itu adalah kewajiban setiap muslim memahami sanad nasabnya, sirah nasabnya. Itulah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, jam 6. Tafadhol. Kalau ada yang pengen didiskusikan ditanyakan. Tinggal nunggu 10 menit lagi. Fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernah dalam satu kongres itu Gus Dur mengabaikan sholat berjamaah dibandingkan dengan adab. Di sini posisinya adab dengan ahli zikir, keseimbangannya di mana? Karena dia kan sebetulnya
ya beliau kan ngerti ilmu kiai, tetapi agak mengabaikan sholat berjamaah cuma karena dalam kongres. Gini, yang harus dipahami ketika itu kongres atau pertemuan luar biasa besarnya dan masih ada hal-hal penting yang harus diputuskan, itu boleh mentakhirkan sedikit untuk mengambil keputusan asal mereka tetap sholat berjamaah, tidak meninggalkannya. Jadi sholat berjamaahnya jangankan gitu, Rasulullah sendiri dalam perang itu kan membagi sholat berjamaah ya. Ada yang berjaga, ada yang sholat. Jadi lagi keadaan-keadaan kredit, sholat berjamaah yang sangat penting itu pun bisa diberikan. Ingat saya bilang, sholat berjamaah itu hukumnya wajib. Sholat 5 waktu dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun rukun. Jangan sampai wajib mendahulukan rukun. Jadi seakan-akan kalau ngelihat saudara kita yang tidak ke masjid itu adalah kafir. Lah, dia muslim tetap. Kekurangannya dia belum punya iman karena nggak ke masjid. Tapi jangan menghukuminya seakan-akan label jelek, negatif. Yang penting dia sudah melaksanakan sholat, rukunnya melaksanakan sholat. Lepas label dia kafir ketika dia sholat. Mau dimanapun terserah. Hukum syariah awalnya sholat itu rukun. Ke masjid hukumnya wajib. Ke masjid bukan rukun, wajib. Yang punya kemapangan waktu, yang punya keyakinan iman total, dia nggak akan tinggalkan masjid. Tapi jangan sampai melihat saudara kita yang tidak ke masjid itu seakan-akan hina. Nauzubillah min dzalik, gitu. Allahu akbar. Itu yang utama. Itu yang utama. Yang penting jangan sampai ngelihat negatifnya. Karena ketika kita makin memahami syariah, kita akan tahu ternyata ada skala aulawiyatnya. Sama kita ngomongin, wah orang yang nggak ke masjid tahu-tahu dia misalnya gini, ada sahabat saya yang mengatakan, saya nggak bangun ke masjid karena ketiduran, nikmat. Ya bukan lagi lupa, emang diangkatnya catatan Allah 3 perkara kan gitu. Anak kecil sampai dia balik. Makanya saya sangat tidak setuju membahas dikit-dikit anak kecil ke masjid disalahin. Antum membahas orang nggak punya dosa. Allah aja mengangkat catatannya. Selama anak itu masih kecil nggak ada dosa. Wallahi baca sirah bagaimana Hasan dan Husain naik ke pundak Rasulullah serukuk berlama-lama. Adakah Rasulullah mengganggunya? Jamaah dikorbankan untuk anak kecil karena dia nggak ada dosa. Sekarang jangan ke masjid nganggu kehusuan. Khusuk dari mana? Nggak ada kecil aja otak kita. Allahu Akbar, satu mikirin utang, cicilan mobil belum terbayar. Benar? Alasan aja syaitoni. Sengaja dibuat syaiton biar anak-anak kecil hilang dari masjid. Iblis itu merencanakan yang terbaik. Keluarlah otak-otak kita dengan nafsu kita. Sami nggak ngerasa khusuk gara-gara main-main kemana-mana. Nggak ada anak kecil, nggak ada yang ribut, masih aja otak inti mikir kemana-mana gitu. Halo? Jawab. Benar? Sah? Terus kenapa Allah saja mengambil catatan amal kita? Nggak ada dosa dia. Kita larang ke masjid, dimarah-marahin lagi, jangan sampai ditakut-takutin. Anak-anak main di masjid dimarahin, anak-anak main di luar sampai ngerokok, ngisepin aibun, nggak ada yang marahin. Halo? Bener nggak otak kita hari ini? Ngerokok. Ini kan ada keterbalikan logika yang luar biasa. Ngisep kaibon, kita lewat aja. Ya, lem itu. Yang mana? Nanti dari situ akhirnya mereka akan nyabu segalanya. Bermula dari yang kecil-kecil. Tapi anak-anak ke masjid cuma ribut lari-lari. Yang Rasulullah sendiri punya cucu bukan cuma lari, naikin pundak bapaknya lagi jadi imam. Kita ributin, jangan bawa anak-anak ke masjid. Ya. Mana anak kecil, Ustaz? Apakah anak kecil itu bisa memutus saf? Karena mungkin kita nggak tahu nih apalagi orang tuanya, mungkin dia juga membiarkan orang tuanya nggak datang ke sini, Ustaz ya. Apakah dia wudhu, taharanya udah benar? Bisa dia kencing, nggak cebok atau segala macam. Nah, sementara kita orang dewasa di sini anak kecil. Apakah itu jadi memutus saf atau bagaimana?
Ataukah mungkin karena kita khawatir posisinya di mana anak kecil ini bagusnya ditempatkan seperti itu. Itu kan nanti bermain-main nggak apa-apa ya, tapi pada saat sholatnya nanti, ini kan harus ke sholat gitu kan. Diletakkan di mana anak kecil sebaiknya? Ketika membicarakan ini masuk kajian khilafiyah. Kalau saya terkait khilafiyah, ngambil yang paling mudah aja untuk kayak gitu. Yang paling memudahkan hanya Imam Syafi'i. Anak kecil itu karena tadi rufi al-qalam an thalathin, diangkatnya catatan Allah, dia tidak akan mengganggu sob segalanya karena menghadirkan dia ke masjid taklim untuk mendidiknya. Ya gitu. Tapi kalau masuk ke Imam Ahmad bin Hambal paling keras. Membawa anak kecil ke masjid itu harus suci dari segalanya. Karena dia langsung ini kan dengan adab ke masjid itu suci dari hadas besar dan hadas kecil. Padahal tadi dia emang sudah Allah tadi belum ada dosa, belum ada apapun. Anak-anak yang belum balik meninggal aja kita bisa dapat syafaatnya. Ya? Ya kan nanti yang salah satu memberi syafaat yang punya celengan. Sebelum balik anaknya meninggal. Urusan khilafiyah sekali lagi saya tidak mau memperpanjang. Ketika ada yang pakai dia harus detail banget, Imam Syafi'i melonggarkan di situ. Padahal di bidang lain Imam Syafi'i itu sangat kaku dan detail banget, saking hati-hati. Tapi urusan anak kecil Imam Syafi'i tidak. Luar biasanya. Satu. Yang kedua tadi saya belum menyelesaikan yang kajian anak kecilnya, itu masalah khilafiyah, tinggal sisi mana yang kita ambil masing-masing mengambil. Tapi menjauhkan anak-anak dari masjid, nanti kita baru meributkan ketika anak-anak sudah dewasa nggak ke masjid. Sebab kita yang menakutkan mereka, dimarah-marahin terus. Akhirnya masjid kosong dari anak-anak kecil. Nauzubillah, dengan berbagai macam harus gini. Padahal yang terbenar tadi harusnya setiap saf itu satu anak kecil, satu orang tua. Jangan digabungin di belakang. Anak kecil di belakang semua. Udah, yang satu lagi sholat, Allahu Akbar, kelepok gitu. Belah sini kelepok lagi gitu. Yang di depan orang-orang tua semua. Kapan anak-anak ini akan punya pendidikan ngelihat cara ibadah orang tua? Syaiton semua, wah mumpung ribut disuruh. Satu anak dewasa, satu anak kecil, satu orang tua. Kalau saya bawa anak ke masjid, saya pegang dua-duanya, nggak ada yang pergi. Dia ribut dikit, saya pegang sini. Begitulah cara membawa anak ke masjid, ada adabnya. Saat ini bagaimana kalau yang ke masjid tadi orang tuanya nggak ngerti agama, langsung dikirim aja dia nggak ke masjid. Alhamdulillah anaknya ke masjid daripada dua-duanya nggak sama sekali. Halo? Jangan berpikir negatif dulu dong gitu. Bersyukur aja dia bisa ngutus anaknya sebagai saksi kelak di yaumil mahsyar. Pengen dia lebih soleh anaknya. Wah kami yang ditugasi, pahala antum, selesai, nggak usah ribut lagi. Nggak mau pahala, ya urusan antum dengan Allah. Ketika antum menjadi alul masjid, maka berbahagialah makin banyak orang datang ke masjid. Layani dengan indah, doakan mereka. Lihat, sahabat itu ketika ada anak kecil ke masjid itu dipegang-pegang kepalanya, didoain. Kita sekarang diributin mulu gitu. Sunnahnya sahabat itu megang kepala mereka, dicium kening anak-anak kecil itu didoakan. Bukan anak gua ngapain doainya? Nauzubillah min. Padahal antum habis sholat 5 waktu doa paling mustajab. Terpegang anak kecil, nak jadi mujahid terhebat, jadi presiden. Allahu Akbar. Kalau setiap orang yang keluar masjid anak itu dipegang kepalanya jadi presiden banget, wah ini yang tersoleh, amin ya rabbal alamin. Jelas? Anak kecil, orang gila sampai dia sembuh, orang tidur sampai dia bangun. Jadi nggak ada dosa orang tidur itu, kalau bangun kesiangan pun nikmatin aja. Ini maksudnya di gila ini. Nasabnya di sini, jangan ditambah-tambah lagi, 3 ada. Tapi artinya, nah yang ketiga ini harus dibahas detail karena Rasul sendiri sirahnya pernah ketiduran karena kemalaman mereka diskusi sampai bangun itu masuk waktu lewat suruh duha, waktu duha azan dan berjamaah sampai ada yang datang. Kenapa ada azan siang hari? Kami ketiduran. Rasul pun ada sirahnya. Jadi jangan, ya Allah aku ini sering banget gak ke masjid. Ente ketidur, nikmati alhamdulillah, ghanimah itu real. Tapi kalau udah tiap hari gak ke masjid, nah itu baru bermasalah gitu loh.
Jadi kalau ketiduran, ghanimah minallah. Benci dengan orang yang, maka tadi saya bilang saling mendoakan itulah hakul muslim alal muslim. Tolong tinggal dibuka. Ketika adab 6 ini kita bangun berjiron tetangga, insya Allah nggak ada keributan. Udah, asalnya gini aja. Tanah kita diambil orang, nikmati aja. Setiap jengkal tanah yang diambil tuh nikmatnya surga langsung selesai. Gak usah pusing-pusing dunia nih. Kita ini terlalu membesarkan urusan dunia yang nggak penting jadi penting gitu. Ya tadi hati-hati di dalam masjid pun banyak nafsu syahwat syaitoni, seakan-akan ngerasa paling soleh, pengen jaga paling ibadah paling bagus, melupakan kehidupan sosial. Ahlul masjid itulah orang yang berjiwa sosial paling tinggi. Bukan malah ahlul masjid nggak mau ada kematian, wah itu ahlul bid'ah, na'udzubillah min dzalik. Nggak ada bahasa itu. Jangankan muslim, orang kafir aja meninggal tetangga kita wajib menguburkannya gitu. Tambah lagi muslim. Dengan luar biasanya ikut menyolatkan dapat 1 qiraat, ikut menguburkan dapat 2 qiraat. 1 qiraat itu sama dengan tingginya gunung Uhud. Saking luar biasanya. Jadi Islam ini benar-benar Masya Allah ketika kita nikmati dengan cara yang, maka nggak ada ngerasa kita ini minder dengan semua amal. Ana dengan antum hidup di akhir zaman ini jangan ngerasa paling soleh, karena ana dengan antum semua nggak ada jaminan surga. Jelas? Ceramah ana sehebat ini pasti surga? La, wallahi. Surga ana belum ada jaminan dari Allah. Yang dijamin masuk surga hanya 10 sahabat. Selebihnya nyari dengan cara bersusah payah. Maka jagalah iman kita dengan cara tadi. Hakul muslim ini adab kita berislam dengan saudara muslim yang lain. Ada nggak kita ketemu saudara kita di jalan? Saya contohkan aja. Antum masuk di komplek ini, ada security di depan itu. Siapa yang masuk ketika security itu buka pintu kacanya ngucapkan assalamualaikum? Semuanya sudah? Alhamdulillah, zayyak, kuais. Ya ada itu. Kan hadisnya yang berjalan kepada yang duduk-duduk gitu. Maka masuk komplek itu sunnahnya antum yang berjalan ngasih salam dengan security. Kalau bisa ada salam tempel pula, lebih berkah lagi. Halo? Ya. Sudah. Jangan sekali-sekali tiap hari gitu. Saya subuhnya salam tempelnya ke security, selesai. Pokoknya kalau dia kan kalau selamat siang Pak, nanti sore aku mati, nggak mau selamat siang, gue bilang. Ucapin yang terbaik, assalamualaikum. Tolong jawab salam saya. Udah dia pokoknya kalau Pak Ustadz mau masuk nggak ada lain, dia cuma minta disalam dulu. Kalau nggak salam saya nggak jalan, saya bilang. Jawab dulu salamnya. Intinya adab-adab ini kalau kita benar-benar jalan istiqomah, indah Islam itu. Saya sampai yang saya bilang dulu pernah saya ajarkan, lihat bagaimana adab Islam kepada orang tua. Allah tuh memuliakan orang yang Allah panjangkan umurnya, makin tua makin soleh, semulia-mulia malu kan? Khairun nas man tala umruhu wa hasuna alamu. Semulia manusia itu yang Allah panjangkan umurnya, makin tua makin soleh. Maka muliakan mereka orang soleh ini. Ketika lagi di masjid, kalau bisa, saya di masjid saya nggak pernah di saf pertama, masih ada orang tua suruh dia. Kalau emang dia agak lambatnya, tuntun dia ke depan. Karena sodakoh, infak saf pertama kepada orang yang lebih tua itu lebih mulia dibandingkan kita berebut. Yang fatal kadang nggak ada adabnya lagi, sudah masbuk pengen saf paling pertama, gitu. Gue bilang gebok juga nih kepalanya, gitu. Bahasanya, ini kan nggak ada adab bener gitu. Udah datang sholat sunnah qobliyah udah kagak ngelihat ada qomat langsung jerebuk kain ke depan. Kalau ada orang tua dulu kan anter, pahalanya luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.